فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, setelah menjelaskan tentang bagaimana besarnya dan banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala, pun begitu tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, walau kana al-ma'na huwal awwal, kalau seandainya maknanya adalah yang pertama, bahwasanya makna tidak berkurangnya itu karena apa yang Allah beri pindah dari kepemilikan dia ke kepemilikan dia. Yang di tangan hamba miliknya siapa? Milik Allah. Sehingga wajar kalau nggak berkurang, kata mereka. Karena atau pindah dari kepemilikan Allah ke kepemilikan Allah. Cuman pindah tempat, tapi tetap miliknya siapa? Allah, kata mereka. Lam yakun fihi faidah. Maka niscaya kalau seperti itu nggak ada faedahnya. Allah nggak ada pujian pada dirinya. Kalau seperti itu maknanya. Artinya orang yang paling miskin sekalipun juga akan seperti itu. Nggak akan berkurang pemberian dia kalau seandainya hanya pindah apa ini? Tempat. Dari kantong samping, dia pindahkan ke kantong apa? Atas. Ini kan cuma pindah apa? Tempat. Wajar tidak kalau tidak berkurang hartanya? Ya wajar, tapi apakah ada pujian padanya? Nggak ada pujian. Nggak menunjukkan banyaknya hartanya. Ya uangnya hanya sedikit saja pun ya nggak akan berkurang. Meskipun ia memindahkannya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah mengeluarkan sesuatu dari kepemilikannya, itu yang di sisi Allah tetap tidak apa ini? Berkurang. Saking apanya? Banyaknya. Nah. Fama'rufun annahu law kana indaka asyaratu riyalatin. Sudah kita ketahui kalau seandainya engkau punya 10 real, akhrajtahu minad durjil aiman ila durjil aisar. Engkau pindahkan dari kantong kanan ke kantong apa? Kiri. Ini kalau tadi maknanya yang milik Allah itu dari tangan Allah ke tangan hamba itu kan hanya semuanya tetap milik siapa? Oh, cuman beda pindah apa? Tempat saja. Kalau seandainya kamu punya 10 rial, engkau keluarkan dari kantong kanan ke kantong kiri. Wa qala insan innama laka lam yanqus. Kemudian ada orang yang bilang, sesungguhnya hartamu nggak pernah berkurang. Yang wajar tidak ada pujian tidak ini? Nggak ada pujian pada ucapan ini. Karena cuma pindah tempat saja hartanya. Liyaqul hadza laghun minal qaul. Maka pasti orang akan bilang ini adalah ucapan yang sia-sia. Nggak ada faedahnya kamu bilang dia nggak berkurang hartanya. Toh memang nggak apa, nggak lepas dari kepemilikannya, cuman pindah tempat saja. Lantas di mana pujiannya? Nah, al-muhim annal ma'na law anna hadzal ladzi a'tahu sa'ilin kharijun an mulki fa innahu la yanqusuhu subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah bahwasanya apapun yang Allah berikan kepada orang yang meminta itu keluar dari kepemilikannya, maka itu tetap tidak akan mengurangi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Walaysa infaqullahi ta'ala bima nuhassilu minad darahim wal mata. Dan bukanlah pemberian Allah itu hanya terbatas apa yang kita dapatkan dari dirham dan barang-barang. Bal kullu ma bina min nikmatin fahuwa minallah. Bahkan semua nikmat yang ada pada kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana min ni'amiddin amit dunia, baik nikmat agama maupun nikmat dunia. Fazaratul matar min infaqillahi alaina. Maka tetesan-tetesan hujan itu termasuk pemberian Allah atas kita. Wa habbatun nabati min infaqillah, dan biji-bijian dari tanaman itu juga bahkan dari infaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Afa ba'da hadza yuqalu kama qalatil yahudu alaihim la'inullahi ta'ala yadullahi maghlulah. Apakah setelah keterangan ini semua layak untuk dikatakan seperti ucapan orang Yahudi atas mereka laknat Allah, tangan Allah itu terbelenggu? Padahal begitu banyak pemberian siapa ini? Allah. La wallah, sekali-kali tidak demi Allah. Bal yuqalu inna yadayillah
subhanahu mabsutatani bil ata wan ni'am allati la tu'addu wa la tuhsa. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang dengan memberikan pemberian, dengan nikmat, dan tidak akan bisa dihitung. Lakin idza qalu limadza a'ta Zaidan wa lam yu'ti Amr. Lantas kalau begitu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi Zaid dan tidak memberi si Amr? Ini untuk membantah jawabannya alasannya orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah pelit karena tidak memberi si Amr. Qulna li anna Allah ta'ala lahu sultan al-mutlaq. Jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala itu punya kekuasaan yang mutlak. Allah berhak. Punya wewenang mutlak Allah. Ingin siapa yang diberi dan siapa yang tidak diberi. Enggak ada orang yang bisa protes. Wal hikmatul balighah, dan Allah punya hikmah yang dalam. Walihadza qala raddan ala syubhatihim. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam membantah syubhatnya mereka, yunfiku kaifa yasha. Allah memberikan sesuai dengan bagaimanapun yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Murni terserah Allah Subhanahu wa taala. Faminan nas man yu'tihi katsira. Ada orang yang Allah beri banyak. Wa minhum man yu'tihi qalila. Ada yang Allah beri sedikit. Wa minhum man yu'tihi wasata. Ada yang Allah beri sedang. Taba'an lima taqtadihil hikmah. Menyesuaikan dengan yang dikehendaki oleh hikmahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ala anna hadzal ladzi u'tiya qalilan laisa mahruman min fadlillahi wa ata'ihi min jihatin ukhra. Pun begitu, yang dapat sedikit pun bukan berarti dia tidak dapat karunia dan pemberian Allah dari arah yang lain. Anggap dia dapat sedikit dari sisi harta, bukan berarti dia nggak dapat dari sisi yang lain. Sehingga jangan sampai memandang pemberian siapa ini? Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Wallahu atahu sihatan wa sam'an wa basara wa aqla. Allah juga sudah memberinya kesehatan, pendengaran, dan penglihatan, dan juga akal. Yang mungkin nggak diberikan sebesar dari orang yang diberi harta yang banyak. Sehingga jangan hanya pandang pemberian Allah banyak sedikitnya hanya dari satu sisi saja. Wa ghairi dzalika minan ni'am allati la tuhsa, dan nikmat yang lainnya yang tidak bisa dihitung. Walakin litughyanil yahud wa udwanihim, akan tetapi karena tindakan orang-orang Yahudi ini yang memang melampaui batas, wa annahum lam yunazzihullaha an sifatil aib qalu yadullahi maghlulah. Tapi memang karena mereka ini orangnya lancang, mereka enggak mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela. Mereka dengan mudahnya mengatakan tangan Allah itu tertahan untuk memberi. Fal ayatani sabiqatan fihima isbatu sifatil yadaini lillahi azza wajal. Maka dua ayat yang telah lalu, lima khalaqtu biyadai, tentang Adam, penciptaan Adam dengan kedua tangan Allah, dan ayat yang sekarang tentang orang Yahudi, ucapan orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu, bal yadahu mabsutatan. Dua ayat ini terdapat penetapan sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelahnya beliau nanti akan menyebutkan bagaimana cara mengkompromikan dalil-dalil tentang tangan Allah ini. Terkadang dalam bentuk mufrad, satu, yadun. Terkadang dalam bentuk berapa di sini? Dua. Nanti dalam bentuk apa? Jama' aidi. Nah, sehingga mana yang betul tangannya Allah ini? Satu, dua, atau berapa? Atau jama'. Nanti insya Allah pembahasannya akan disebutkan setelahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah.